Welcome back to my channel guys. Still with me, Hulas Jawahir. Untuk kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan untuk kamu yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kali ini kita akan berbicara mengenai intuisi kamu yang tepat. Beberapa orang membicarakan tentang kemampuan psychic kamu. Beberapa di antara kamu merupakan Earth Angel, orang-orang pilihan. Dan mereka menginginkan Earth Angel ini. Malaikat tidak selalu harus bersayap guys. Beberapa di antara kita adalah orang-orang dengan hati seperti malaikat, jiwa seperti malaikat. Dan terkadang kita tidak sadar, tengah berurusan dengan Earth Angel. Ini bisa bahaya jika kita sampai menyakiti Earth Angel. Seseorang saat ini tengah kesal terhadap kamu, karena kamu menarik energimu kembali darinya. Orang ini mungkin adalah seorang copycat. I'm so sick guys. Kenapa kalian selalu dikelilingi oleh para copycat? Orang-orang yang selalu ingin meniru apapun yang kamu lakukan. Ingin menjadi kamu. Copycat. Seseorang selalu mengawasi segala gerak-gerikmu. Dia sangat ingin menjadi seperti dirimu. Kamu adalah seseorang yang sangat kreatif. Dia terlalu sibuk ingin menjadi seperti dirimu daripada menjadi dirinya sendiri. Kamu mungkin sedang berfokus kepada tujuan hidup kamu. Dan seseorang ingin memiliki tujuan hidup seperti kamu. Padahal setiap orang dilahirkan ke dunia memiliki tujuan hidup masing-masing. Itu sebabnya setiap orang mempunyai talent yang berbeda. Tuhan menganugerahkan setiap orang talent yang berbeda masing-masing. Begitu kamu awaken, kamu akan mengalami proses healing. Dan untuk healing, seseorang harus melewati dark night of the soul. Seseorang ini ingin langsung melompat mendapatkan tujuan hidup tanpa melalui proses dark night of the soul atau malam gelap jiwa. Mana bisa demikian? Untuk healing, kamu harus menghadapi yang namanya malam gelap jiwa itu. Dan itu membutuhkan waktu yang berbeda-beda untuk setiap orang melaluinya. Bisa sebentar, bisa juga bertahun-tahun. Tergantung dari orangnya masing-masing. Tapi copycat ini tidak mau melewatinya. Dia ingin nge-skip proses malam gelap jiwa dan langsung lompat kepada tujuan hidup. Sementara kamu sudah melalui setiap prosesnya. Dari mulai awakening, dark night of the soul, healing, sampai kamu menemukan life purpose kamu. Tidak banyak yang tahu apa yang telah kamu alami untuk berada di titik ini. Tetapi begitu mereka melihat life purpose kamu, mereka seakan hanya ingin hasilnya saja. Copycat ini ingin memiliki apapun yang kamu punya dalam hidupmu. Seseorang menginginkan life purpose kamu, menginginkan wheel of fortune yang ada dalam hidupmu. Destiny kamu. Benar-benar ingin menjadi seperti kamu. But spirit say no. Dia menginginkan kamu bondage kepadanya dan stuck dengannya. Sehingga dia bisa mengcopy kamu. Mengawasi segala gerak-gerikmu untuk ditiru. Copycat ini mungkin seseorang yang sudah kamu cut off dari hidupmu. Kamu sudah mengalami banyak perubahan dalam hidupmu. Begitu banyak transformasi yang kamu lakukan setelah awakening. Ini adalah takdirmu menjalani life purpose ini. Dan lucunya, ini copycat sangat menginginkan takdirmu. But spirit say, no, you ain't do the work, you ain't do the work. Kamu adalah seseorang yang sudah free your mind from the matrix. Dan copycat ini masih stuck di dalam matrix. Karena saat kamu menjalani life purpose kamu menjadi seseorang yang otentik. Oke? Dia melihatmu menjadi dirimu yang otentik. Kamu mendapatkan reward atas semua yang kamu kerjakan. You get the recognition. You be free, you be happy. Dan dia ingin meniru itu. Kamu mungkin sudah meninggalkan orang ini. Atau bahkan ngeblok dia. Karena kamu menyadari dia mempunyai kelakuan yang sneaky. Dan dia melihatmu sangat jealous. Entah dia sadari atau enggak. Dia jadi terobsesi terhadapmu. Spying, watching, stalking, copying. Tapi tetap saja nggak bisa menjadi dirimu. Rahasia akan segera terbongkar. Siapa orang ini? Atau bahkan mungkin kamu sudah mengetahui siapa orang ini. Mereka pikir ini lucu, padahal tidak. Mereka nggak tahu apa yang kamu lalui sepanjang dark night of the soul. Kamu mengalami masa-masa yang sulit, keterpurukan, rasa sakit atas pengkhianatan, dihancurkan orang lain. Apapun yang membuat dirimu terpaksa harus melakukan sebuah perubahan besar untuk bisa bangkit kembali, tanpa harus berbicara kepada orang lain tentang apa yang kamu alami. Dan kamu selalu berusaha tegar menghadapinya. Kamu tidak menunjukkan itu kepada orang lain. Kamu selalu berusaha kuat, tersenyum, dan happy dalam hidupmu. Padahal ketika kamu dalam hermit mode menghadapi masa-masa dark night of the soul, tak terhingga betapa banyak air mata yang tercurah saat kamu tidak tahu harus
Bertanya kepada siapa? Meminta bantuan kepada siapa? Selain hanya kepada Tuhan, kepada semesta. Saat kamu menceritakan kepada mereka, ingin melakukan ini dan itu dalam life purpose kamu, mereka mungkin bahkan sempat mentertawakan kamu, menganggap bahwa kamu tak akan mungkin melakukan hal itu, bahkan mengejek kamu. Karena mungkin yang kamu lakukan adalah bukan hal yang biasa orang lakukan. Mereka mengolok-olokmu, bahkan menyebarkan kebohongan tentangmu untuk membuat orang lain berpikir bahwa kamu gila. Tetapi sekarang mereka melihatmu menjalani life purpose kamu dan kamu bahagia. Kamu mungkin menjaga jarak dengan orang-orang tersebut atau bahkan memasang tembok untuk tidak membiarkan mereka mendekatimu lagi, masuk dalam space hidupmu, dan kamu menarik diri dari kehidupan mereka. Orang ini bisa saja seseorang yang pernah berpura-pura mencintaimu untuk mencari tahu apa yang kamu lakukan dalam hidupmu dan menjadi copycat. Kalau menurutku sih, ini orang sangat aneh. Satu sisi, dia sangat membenci kamu, but di sisi lain, dia sangat ingin menjadi dirimu. Sungguh tidak balance, but you can see through them. Kamu melihat seseorang bukan dari fisiknya. Kamu melihatnya dari jiwanya. Kamu bisa merasakan energi mereka. Makanya kamu gak segan-segan ngeblok mereka ketika kamu menyadari bahwa mereka adalah orang yang sneaky. Mereka memiliki toxic family. Selama ini mereka selalu mentertawakan dirimu dengan semua yang kamu lakukan. They gossip behind your back, they talk shit on your name, spread lies on you, they slander your name, they backstab you, but now they wanna be you. This is crazy, guys. Tapi, kamu dilindungi oleh semesta. Karena semesta mengetahui begitu banyak orang yang melakukan hal-hal buruk terhadap kamu di belakangmu. Semesta melindungimu dari mereka. Mereka tidak akan bisa menghentikan langkahmu di dalam spiritualmu. Kamu mungkin memiliki ancestor yang sama dengan mereka. This could be your twin. Tetapi, ancestor memilih kamu karena apa yang mereka lakukan di belakangmu, mengkhianatimu. Jadi, ancestor memilihmu untuk break free dari generational curse. Siapapun orang-orang ini, spirit akan menunjukkan mereka di dalam mimpimu. Mereka akan muncul di dalam mimpimu. So, amati mimpimu dengan bijaksana. Ada pesan dari spirit di sana. Spirit akan memberikan petunjuk siapa orang-orang ini. Kamu mungkin sudah bisa merasakan energi beberapa orang tertentu, walaupun belum mendapatkan mimpi dari spirit. Karena begitu kamu sudah awakening dan in tune dengan semesta, dengan jiwa tertinggimu, kamu akan menjadi sangat peka membaca energi orang. Tanpa perlu bicara, kamu tahu apa niatnya datang kepadamu. Seseorang sedang merasa dihantui atas apa yang dia lakukan terhadap kamu. Mungkin kamu menyadari ada orang-orang tertentu yang menghilang dari hidupmu, dan ketika kamu bertemu, terasa sangat berbeda. Karena mungkin dia adalah salah satu dari mereka yang membulimu di belakangmu, yang merasa dihantui akan perbuatannya, namun masih berpura-pura tersenyum di hadapanmu, seolah-olah dia adalah sahabat kamu yang baik. Dia adalah orang yang mendukung perjalanan hidupmu. Padahal hanya seorang faker, liar, backstabber yang sangat envious terhadap perjalanan hidupmu. Mereka berusaha membuat kamu bingung. Mereka selalu meyakinkan dirimu bahwa mereka selalu ada di pihak kamu, mendukung kamu. Padahal mereka sama sekali bukan pendukungmu. Mereka hater. Selama ini mungkin kamu merupakan terapi buat mereka. Kamu berbicara kepada mereka, membantu mereka, mendukung mereka, bahkan mempercayai mereka. Tetapi mereka sudah menghancurkan kepercayaan kamu. Mereka sudah mengkhianati kamu. Beberapa dari mereka sudah menyadari kalau dirimu ngeblok mereka. Mereka bahkan bingung bagaimana bisa masuk ke dalam hidup kamu lagi. Nggak tahu mau mulai dari mana. Nggak tahu mau ngomong apa. Karena kamu sudah membaca energi mereka. Topeng mereka sudah jatuh, sudah terreveal. Kamu melihat mereka apa adanya seperti mereka di balik topeng mereka. Selama ini, mereka hanya memandangmu dengan evil eye mereka. Mereka tidak pernah benar-benar menyukaimu. Mereka adalah orang-orang yang fake. Seperti halnya di channel ini, ada beberapa faker dan hater yang sok religius, tetapi kerjanya nontonin channel spiritualis, kemudian meninggalkan jejak energi kebencian dengan komen-komen sampah. Nggak bisa buat prestasi lain selain ngotorin channel orang. Jika kamu adalah orang-orang yang menentang hal-hal spiritual, segera angkat kaki dari channel saya. Di sini bukan tempatnya para hater. Anyway guys, lupakan para hater. Kita lanjut. Somebody don't like you. They can't stand you. Kamu mungkin bahkan pernah mencoba menolongnya, memberikan motivasi kepada mereka, dan membantu mereka menemukan tujuan hidup mereka. Tetapi mereka sangat membencimu.
Mereka bahkan sangat merasa iritasi dengan energi kamu, dengan caramu menjalani hidupmu, yang mungkin bertolak belakang dengan cara mereka hidup. Mereka membencimu karena kamu berbeda dari orang-orang biasanya yang ada di dalam hidup mereka. Mereka sering berusaha memproyeksikan energi kebencian mereka kepadamu, berusaha membuat kamu bingung dengan tujuan hidupmu, berusaha membuat kamu ragu dengan jalan hidupmu, dengan spiritualmu, berusaha membuatmu stres, merasa stuck, merasa gagal, merasa tidak ada seorang pun yang mengerti, merasa dikucilkan. Kalau kamu sadari, kenapa tiba-tiba emosional kamu berubah, dan kamu yakin itu bukan energi kamu sendiri, itu semua adalah bagian dari permainan proyeksi energi para hater itu. Sebagian dari mereka bahkan menginginkan kamu mati. Berbagai energi negatif mereka kirimkan melalui alam bawah sadar. Pada saat kamu sedang tidur, kamu mungkin tidak menyadari terjadi peperangan spiritual antara kamu, spirit guide, ancestor kamu, dengan energi-energi negatif yang mereka kirimkan. Tak heran ketika kamu bangun, kamu mengalami perasaan di mana badan kamu terasa sakit seperti tulang patah-patah, remuk, pegal semua, pening di kepala. Karena memang sedang terjadi peperangan spiritual di alam bawah sadar. Itu sebabnya guys, pertebal iman. Dekatkan diri dengan Tuhan dan mohon perlindungan kepada Yang Kuasa. Kita, orang-orang spiritual, sering dihujat oleh orang-orang yang ngakunya religius, padahal berenergi devil. Kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka sangat tidak menyukai transformasi dirimu yang baru. Mereka menginginkan dirimu yang lama, dirimu yang naif, yang bisa dibodoh-bodohi, yang bisa dimanfaatkan, yang bisa disakiti, yang tidak mempunyai kepercayaan diri, yang ketergantungan kepada keberadaan mereka. Sisi dirimu yang itu yang mereka inginkan. Tetapi saya yakin, kamu tidak akan mau kembali kepada dirimu yang seperti itu lagi. Sekarang kamu mengambil kendali hidupmu. Tak satu pun dari mereka bisa mengontrol kehidupanmu. Mereka tidak mempunyai power atas hidupmu. Siapapun mereka. Karena mereka bukan Tuhan, bukan mereka yang menentukan takdir hidupmu. Sebagian dari mereka saat ini mengalami mental jail, spiritual jail. Beberapa di antara mereka ada yang ingin kembali ke dalam hidupmu. Bahkan ada yang ingin menawarkan proposal kepadamu, ingin melamarmu. Be careful guys. Dear sneaky people. Sekarang kamu sudah mengetahui kebenaran tentang siapa diri mereka yang sebenarnya. Intuisimu tidak bisa dibohongi lagi. Sebagian dari mereka tidak menyadari kenapa karma terus menghampiri hidup mereka. Padahal itu semua adalah hasil dari perbuatan mereka menyakiti orang lain. Begitu mereka menyadari bahwa kamu mendapatkan new opportunity dalam hidup kamu, mereka yang tadinya meninggalkan kamu, mengkhianati kamu, ingin bergegas kembali menjadi bagian dalam hidupmu. Ada di antara mereka yang sangat marah, mengetahui bahwa kamu mempunyai divine counterpart, your twin flame. Karena mereka belum menemukan twin flame mereka. Itu sebabnya guys, mereka sangat membencimu. Mereka melakukan apapun untuk menghancurkan perjalanan twin flame kamu dan perjalanan spiritual kamu. Bahkan sebagian dari kamu, ada yang twin flame-nya termakan hasutan oleh mereka. Ikut-ikutan memusuhi kamu. Karena saat itu dia belum awaken. Mereka tidak pernah merasakan koneksi jiwa seperti yang kamu punya terhadap twin flame kamu. Karena yang mereka punya hanyalah koneksi fisikal yang serba 3D berdasarkan fisik doang, tampilan doang, uang doang, popularitas doang. So ketika mereka melihatmu tetap terkoneksi dengan twinmu walaupun terpisah secara fisik, mereka sangat cemburu guys. Karena mereka nggak bisa ngeblok koneksi itu. Mau dipisahkan gimana pun fisik kamu dan fisik twinmu, kamu tetap terkoneksi secara jiwa. Karmic yang sempat menggunakan black magic untuk menundukkan twin flame kamu, membuat twin flame-mu buta, yang membuatnya seolah-olah melihat karmic seperti bidadari. Tetapi tetap di dalam jiwa twin flame-mu, dia merasakan koneksinya denganmu. Segala black magic itu gak mempan, gak bisa ngeblok perasaannya. Tetapi sebagian dari kamu sudah muak dengan kelakuan twinmu dan karmiknya. Maka kamu walk away dan move on dari twin flame kamu. Mau sampai kapan kamu nunggu twin flame kamu sadar yang masih di bawah pengaruh black magic? Ya mending kamu fokus mikir hidup kamu sendiri, bahagiain dirimu, bebaskan jiwamu. Mereka berpikir bisa bertransformasi seperti dirimu hanya seperti secepat membalik telapak tangan. Padahal kamu sendiri tahu berapa waktu yang kamu butuhkan untuk kamu tiba pada titik ini. Berapa kali kamu mengalami masa-masa kehancuran, dihianati, disakiti, dihancurkan oleh orang lain, tetapi kamu tetap bangkit dan bangkit lagi. Kamu menemukan tujuan hidup kamu setelah kamu mengalami berbagai ujian yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Kamu sanggup melalui semua itu dan keluar dan membawa kebijaksanaan dalam hidupmu. Semua pembelajaran yang kamu alami menjadikanmu sosok dalam transformasi yang lebih baik, lebih bijaksana, lebih kuat.
Para faker ini hanya menginginkan hasilnya tanpa mau mengalami segala ujian ini. Mau main skip aja segala pembelajaran hidup. Tetapi ketika melihat hasilnya, mereka cemburu. Somebody got a lot of bills to pay in their life. They got a lot of things going on in their life. Ini semua karena perbuatan mereka terhadap kamu. Dan mereka melihatmu bahagia tanpa mereka di dalam hidupmu. Ada di antara mereka yang ingin minta maaf kepadamu. Tetapi sudah tidak memiliki akses lagi untuk masuk ke dalam hidupmu. Ada di antara mereka yang berusaha ngeblok kehidupan percintaan kamu dan keuangan kamu. Tetapi ternyata berbalik kepada mereka sendiri. Sekarang kehidupan mereka yang kocar-kacir, morat-marit. Ada di antara kamu yang rutin melakukan doa return back to the sender. So, energi kegelapan apapun yang orang kirimkan kepadamu dikembalikan oleh semesta kepada pengirimnya. Nah, ini kejadian, guys. Kamu tidak perlu mengangkat satu jari pun untuk membalas segala perbuatan mereka. Kamu menyerahkannya kepada Yang Kuasa, Sang Maha Pencipta. Anehnya, bukannya bertobat, ketika energi yang mereka kirimkan kembali mengenai mereka, mereka malah berusaha menyerang kembali dengan energi yang lebih besar, mencari praktisi sana-sini, dukun sana-sini, untuk bisa menyingkirkan kamu dari muka bumi. But God say no. Kamu adalah orang-orang yang dilindungi. Kamu punya misi di dunia ini. Orang-orang picik itu akan melihat siapa kamu. So, tetaplah kuat, guys. Meski tak ada seorang pun yang berdiri di sisimu ketika kamu terjatuh dan terjatuh. Yakinlah bahwa Tuhan ada bersamamu. Kamu tidak pernah sendiri. Somebody nasty wanna reconcile with you. Mereka menginginkan stabilitas di dalam hidupmu yang kamu miliki saat ini. Tetapi sebagian dari kamu sudah memilih untuk menutup cycle bersama orang tersebut. Kamu memilih menjalani hidupmu tanpanya. Saya tidak mengatakan bahwa kamu adalah orang-orang yang perfect. Tetapi, kamu adalah orang-orang yang mau belajar, mau bertumbuh, mau bertransformasi. Dan kamu pantas mendapatkan reward atas semua kerja keras kamu. Sementara, orang-orang itu tidak mau melakukan transformasi. Karena transformasi itu menyakitkan. Bukan sesuatu yang mudah untuk orang lalui. So, tetaplah jalani hidupmu di jalan cahaya yang Tuhan tuntun. Karena itulah yang akan menyelamatkanmu dari energi kegelapan. Thanks for watching. If you like my vibe, please like, share, and subscribe. See you!